Haleluya, shalom. Bapak saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, puji syukur kepada Tuhan. Kita bertemu kembali saat ini, saat yang indah. Kita memuji memuliakan kebesaran Allah kita yang luar biasa, dahsyat dan ajaib dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Mari persiapkan hati kita untuk kita memuji meninggikan Dia. Kita mau sembah Dia saat ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami agungkan nama-Mu, syukur bagimu. Segala pujian bagimu Tuhan, segala pengagungan bagimu, segala kemuliaan bagimu. Haleluya, hosana bagi Tuhan. Biar segala pujian dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan, biar segala pengagungan hanya bagimu Yesus. Tidak dapat kami balas semua kebaikan-Mu Tuhan, selain saat ini kami meninggikan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya, hosana bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik. Anugerah-Mu besar bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Engkau sungguh indah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Saat yang indah saat ini Bapa, Kamu tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau, satu nama Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami. Penuhi setiap hati kami saat ini Tuhan, agar pujian kami boleh jadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir, hingga boleh menjadi kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami siap memuji-Mu, memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, mari kita perkatakan iman percaya kita kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Saat ini kami meninggikan Engkau, kami menyembah Engkau Tuhan dalam kudus hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Engkau hadir di sini Tuhan. Biar kemenangan boleh terjadi bagi kami saat ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersama katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kekuatan-Mu Tuhan, oh, kekuatanku di dalam hadirat-Mu. Hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segala
terjadi bagi kami saat ini Tuhan. Katakan pujiannya sekali lagi. Haleluya. Ku menyembah, haleluya Yesus, menyembahmu dalam kudus hadiratmu saat ini Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kata kasih karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Bersama dengan sungguh katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan segenap jiwa kami Tuhan, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar Tuhan. Kau besar, Kau besar. Dengan sungguh-sungguh katakan sekali lagi, ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Bersama katakan, kami yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Bersama dengan sungguh katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kami serahkan hamba-Nya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan
terjadi di sini. Mengaminkan seluruh pujian ini yang kami naikkan kepadamu sebagai ungkapan keyakinan kami yang teguh bahwa Allah hadir di tengah kami. Tidak satupun yang dapat kami banggakan kecuali Allah bersama dengan kami. Dan kami bersyukur Engkau telah hadir melalui pujian penyembahan kami, melalui ucapan syukur persembahan yang diberikan oleh anak-anak-Mu, dibawa ke rumah Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Olehnya Tuhan berkati mereka, anak-anak-Mu yang dengan sukarela untuk memberikan persembahan dengan hati yang mengasihi. Tuhan berkati juga persembahan ini bisa digunakan untuk pekerjaan Tuhan, di mana pekerjaan-Mu terus bekerja untuk menjangkau jiwa-jiwa dan menguatkan, memberikan segala sesuatu yang baik untuk jemaat Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, menyerahkan seluruh keberadaan kami dalam pemberitaan firman Tuhan ini dari awal sampai pada akhirnya. Urapi hamba-Mu dan kami sekalian yang mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu boleh mendapat tempat terbaik dari setiap hati kami dan menjadi benih yang hidup, supaya kami boleh memuliakan Kau dan kami boleh berkemenangan atas segala kuasa-kuasa dosa, penyakit yang bukan asalnya daripada Tuhan. Segala sesuatu yang buruk kami percaya kami boleh menang atasnya, karena roh Tuhan ada di dalam setiap kami dan firman-Mu ya dan amin, roh dan hidup. Olehnya Tuhan menyerahkan sepenuhnya keberadaan kami setiap pribadi lepas pribadi untuk menerima berkat firman Tuhan. Urapi kami siap mendengarkan firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita pada saat ini akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bersuka cita kita boleh masih tetap mendengarkan firman Tuhan. Dan kali ini saya rindu kita semua untuk berbagi kebenaran firman Tuhan, yang saya percaya bahwa firman Tuhan selalu baru dan memberikan pemahaman yang indah buat setiap kita, supaya kita boleh ada di dalam Tuhan dan kita boleh mengasihi Tuhan seperti kehendaknya, bahwa kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu kali ini untuk membagikan berkat firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Tetapi kali ini saya tidak akan membaca seluruhnya, tetapi secara umum ringkasannya adalah saya akan beri judul melalui khotbah saya hari ini, yaitu dengan nama mewaspadai penyakit manusia akhir zaman. Saudara-saudara, mewaspadai penyakit manusia akhir zaman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini kita sedang dalam suasana pandemi yang disebut dengan COVID-19 atau COVID-19. COVID-19 itu adalah nama penyakit, sedangkan SARS-2 itu adalah virusnya. Jadi virusnya berarti coronavirus seri 2, jenis yang baru, sedangkan penyakitnya adalah coronavirus DC tahun 2019. Saudara-saudara, penyakit ini sudah mewabah ke seluruh berbagai belahan dunia, bahkan lebih dari 219 negara telah terjangkiti oleh pandemi ini, dan cukup membahayakan bagi setiap orang karena mempunyai tingkat penularan yang begitu tinggi sehingga mudah orang terjangkit oleh penyakit COVID-19 ini. Dan semua negara mewaspadai dengan satu protokol yang ketat supaya warganya tidak terkena. Kalau toh terkena, dia boleh kembali dalam keadaan baik atau normal. Dan itulah yang menjadi pandemi bagi bangsa dan negara di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang penyakit seperti ini yang merupakan wabah dan sudah menjadi pandemi, tentu kita sangat takut, khawatir dan cemas. Jangan-jangan kita juga terkena. Kalau toh kita terkena, tentu kita banyak masalah dalam mengatasinya. Tapi kali ini saya rindu kita semua, kita tidak akan berbicara tentang penyakit jasmania, saudara. Memang penyakit jasmania selalu ada dari sejak dulu ketika manusia
kata firman Tuhan telah jatuh ke dalam dosa, maka kesulitan akan melanda bagi setiap manusia yang ada di dalam dosa. Tetapi juga ada kesulitan yang diakibatkan bukan karena dosa, tetapi juga karena hukum alam yang kita tidak tahu sebetulnya seperti apa, tetapi itu semua harus dihadapi. Tetapi satu hal firman Tuhan yang hari ini akan kita benar-benar dengarkan dan akan menyingkapkan buat saudara dan saya dan menjadi perhatian khusus buat saudara dan saya adalah bagaimana mewaspadai penyakit manusia akhir zaman. Saudara, saya akan bacakan hanya ayat 1 saja sampai 2 dan seterusnya nanti bisa dibaca di rumah masing-masing karena kita tidak akan membahas keseluruhannya. Yang berbunyi demikian dari perikop Lembaga Alkitab Indonesia, dari Alkitab kita 2 Timotius pasal 3 yang berbunyi keadaan manusia pada akhir zaman. Ayat yang pertama, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara-saudara, kalau firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa ada satu kesukaran pada hari-hari terakhir yang saat ini dikatakan termasuk di dalamnya adalah hari zaman di mana kita berada, yaitu akhir zaman, maka itu adalah hari-hari terakhir dan dikatakan di sana akan terjadi masa yang sukar. Tetapi yang dikatakan di sini adalah masa sukar bukan karena masalah ekonomi, bukan masalah sosial, tetapi masalah penyakit yang melanda. Kata penyakit adalah istilah saya yang saya gunakan di dalam ayat ini buat kita sekalian sebagai orang percaya, yaitu manusia akan mencintai dirinya sendiri. Saudara, itu yang pertama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Paulus mengingatkan melalui Timotius kepada jemaat ya di Efesus. Di sana dikatakan bahwa akhir zaman nanti dan saat ini juga menjadi bagian masa akhir zaman yang sedang kita alami, sedang kita jalani. Kita harus mewaspadai dari setiap kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, diri kita masing-masing. Kita tidak akan melihat seberapa banyak orang itu terjangkit. Tetapi ini adalah penyakit individu, penyakit personal, setiap orang bisa terjangkit termasuk orang percaya. Yang pertama adalah manusia akan mencintai dirinya sendiri. Saudara, itulah kesulitan yang dihadapi pada akhir zaman oleh setiap orang. Jadi ketika saudara dan saya sebagai orang Kristen dan sebagai orang yang percaya Injil, ajaran Tuhan Yesus dan para rasul, dan saudara dan saya mungkin, saya berharap tidak terjadi, saudara mengalami satu penyakit yang disebut mencintai diri kita sendiri, maka itu saudara akan mengalami kesulitan yang besar. Saudara-saudara, kenapa dikatakan demikian? Karena ketika saudara dan saya mencintai diri sendiri, berarti tidak mencintai Tuhan, tidak mencintai sesama, berarti kesulitan itu sedang saudara dan saya hadapi karena saudara tidak bisa menyembah Tuhan dengan baik. Saudara tidak bisa mencintai Tuhan dengan segenap hati. Saudara tidak bisa mencintai sesama seperti apa yang dimaksud oleh firman Tuhan. Itulah kesulitan. Padahal tujuan saudara dan saya hari ini sesuai dengan firman Tuhan di dalam Matius pasal 22 ayat 37, 38, 39, dia berkata bahwa kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihlah sesamamu seperti diri sendiri. Jadi kalau saudara dan saya dilanda penyakit yang disebut cinta diri, maka kita sebagai orang Kristen mengalami kesulitan masa yang sukar. Ini bukan berbicara tentang bagaimana kita mendapatkan makanan dan minuman, tapi bagaimana ibadah kita kepada Tuhan akan mengalami krisis yang besar. Karena kita cinta diri dan tidak peduli lagi kepada sesama, apalagi kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagaimana apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kali ini, bahwa pada akhir zaman manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ada dua hal dari kata mencintai dirinya sendiri itu. Yang pertama adalah egois. Egois itu adalah mementingkan dirinya sendiri saja tanpa peduli kepada sesama. Saudara,
Padahal Tuhan menciptakan kita untuk hidup bersosialisasi dengan yang lain, hidup bersama dengan yang lain, hidup bersama dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan tetangga, dengan lingkungan, dengan berbangsa dan bernegara. Kita mencurahkan kasih kita kepada sesama karena kita diciptakan menjadi makhluk sosial untuk saling berbagi dan mengasihi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau penyakit ini sudah mewabah sampai ke berbagai belahan dunia, maka Tuhan sudah tidak mendapat tempat di dalam hatinya. Maka orang lain pun sudah tidak mendapat tempat di dalam dirinya orang itu. Yaitu egois itu berpusat kepada dirinya, apa-apa dirinya, apa-apa dari dirinya. Dia tidak pernah menghormati orang, bahwa semua yang dia katakan, semua yang dia inginkan, semua yang sumbernya dari orang itu selalu ingin mendapat pengakuan dan itulah yang terbaik, tak peduli siapapun yang lain. Entah itu berbuat pokoknya yang berasal dari aku. Itulah yang disebut hidup yang sejati, padahal itu adalah penyakit akhir zaman. Saudara, kalau itu sudah menjadi pandemi, saya pikir itu sudah berakar di dalam hidup orang. Jadi sejak kecil orang itu sudah tidak bisa lagi berubah. Artinya bukan berarti orang itu nggak bisa diubah karena dia tidak mau mendengarkan firman dan tidak mau merespon sesuatu yang baik melalui firman atau melalui nasihat orang lain. Sehingga kalau orang itu dari sejak kecil itu namanya dia egois, dia sampai besar egonya tidak pernah berubah. Itu yang disebut manusia yang sedang dilanda penyakit akhir zaman yang disebut egois. Saudara-saudara, Tuhan sendiri adalah Tuhan yang berpribadi. Artinya ketika Tuhan itu pribadi, maka ada Bapa, ada Anak dan Roh Kudus. Tuhan itu saling mengasihi. Di dalam dirinya ada Bapa, ada Anak dan Roh Kudus. Mereka membagi kasihnya. Allah mengasihi anak, anak mengasihi Bapa. Dan itu bekerja begitu harmonis. Saudara, kita percaya kepada Allah yang mengasihi, maka saudara dan saya harus juga mengasihi kepada sesama. Jangan penyakit ini melanda dalam hidup saudara. Saudara, ada orang yang selalu berpikir dari dirinya sendiri, tidak pernah peduli kepada orang lain. Saudara, bahkan kalau orang dunia ya, kalau mau ngomong-ngomong iuran, dia nggak percaya kepada Tuhan yang mengasihi saja, dia bisa keluar duit dengan spontan. Tetapi kadang-kadang orang Kristen ini mau mengeluarkan duit aja, ada yang ntar dulu ya, saya berdoa dulu. Saudara-saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang seperti ini saya pikir perlu dengar. Mudah-mudahan dia tidak terjangkit oleh penyakit egois yang cinta diri, takut kehilangan sesuatu yang dia miliki. Saudara, barang siapa kehilangan nyawanya, maka dia takut kehilangan nyawanya, justru akan kehilangan nyawanya. Karena dia mencintai dirinya sendiri. Tetapi kalau saudara dan saya benar-benar tidak takut kehilangan sesuatu, karena saudara mempunyai Tuhan sumber segala sesuatu, saudara tidak takut kehilangan diri saudara. Diri saudara adalah bagaimana saudara menjadi ciptaan baru. Diri saudara dan saya adalah bagaimana menjadi anak Tuhan yang setiap hari bertumbuh dalam pembaruan akal budi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari saudara kita baca di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kedua dan keempat. Filipi pasal yang kedua ayat yang kedua dan yang keempat. Yang berbunyi demikian buat kita sekalian, saya akan bacakan buat kita Bapak Ibu Saudara. Filipi pasal yang kedua ayat yang kedua dan keempat yang berbunyi, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Orang-orang Filipi ditegur oleh Paulus, rupa-rupanya dia juga sedang menghadapi dari antara mereka, yaitu penyakit
egoisme ini, saudara. Sehingga dikatakan di sana dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya adalah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menganggap orang lain itu lebih dari kita. Saudara, kita sesama di hadapan Tuhan. Kita mempunyai kesederajatan, kesamaan di hadapan Tuhan. Kita tidak lebih dari orang lain hanya karena berkat kita lebih baik, karena kedudukan kita lebih tinggi, karena status sosial kita lebih hebat daripada orang lain. Tidak, sama sekali itu yang bukan kehendak Tuhan dan dimaksudkan dalam kehidupan kita ketika kita diberkati. Karena itu mari saudara, kalau kita melayani, mari kita menganggap bahwa yang kita layani adalah orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan dan pelayanan dari kita. Jadilah seorang hamba yang baik. Kalau seorang hamba yang baik pasti dia tidak menganggap dirinya Tuhan. Dan kalau dirinya tidak Tuhan atau bukan Tuhan berarti dia tidak egois. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan orang lain. Saudara, kita memperhatikan orang lain tidak harus diukur dengan kemampuan secara finansial, kemampuan secara material, tetapi kerinduan kita untuk peduli kepada sesama. Seberapa besar yang saudara dan saya bisa bagi kepada orang lain, entah itu cuma Rp2, Rp5, Rp10.000 maupun seberapa besar itu tidak menjadi masalah, tapi saudara peduli bahwa orang itu membutuhkan apa yang ada di dalam diriku. Sudah, itu namanya menghargai dan menganggap orang lain lebih utama dari kita. Itu yang pertama dari sifat cinta diri. Yang kedua, dalam cinta diri ini yang kedua adalah self-center, yaitu berpusat kepada diri. Kalau tadi mementingkan diri, sekarang berpusat kepada diri. Kalau diri mementingkan, wah kepentinganku lebih besar, maka aku yang lebih dulu, orang lain yang lebih kemudian. Saudara, ada satu prinsip ungkapan dari seorang hamba Tuhan yang terkenal yang namanya adalah Pendeta Billy Graham. Dia berkata demikian dalam ungkapan bukunya, mengatakan bahwa God first, the others second, the third is me. Jadi yang pertama adalah Tuhan, yang kedua orang lain, yang ketiga adalah diri kita. Itu adalah prinsip yang mulia dan itulah yang menjadi prinsip hidup dari seorang Billy Graham. Makanya pelayanannya luar biasa karena dia mencintai Tuhan, mencintai sesama, baru mencintai diri sendiri. Saudara-saudara, oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara, kita sungguh-sungguh bukan mengukur ketika kita peduli karena kita baru mampu melakukan, tetapi sebetulnya kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Perhatikan orang-orang yang perlu kita bantu, karena kalau kita cinta diri dan kita tidak mencintai sesama, berarti kita sudah mengidap penyakit akhir zaman, yaitu yang disebut cinta diri atau egois atau berpusat kepada diri sendiri. Berpusat kepada diri sendiri bahwa semua yang dari dirinya adalah yang paling nomor satu, yang kepingin mendapat pengakuan, yang kepingin selalu dihormati, yang kepingin menjadi contoh. Saudara, saya pikir kita menjadi orang percaya tidak untuk seperti itu. Karena kita datang ke dunia ini bukan untuk mendalari pujian, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Untuk memberkati orang biar nama Tuhan yang semakin tinggi dan kita tidak semakin berarti di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yang pertama mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama. Saudara, itu sulit karena kita sudah terbawa oleh budaya dunia yang semakin hari membawa kepada materialisme, kepada hal-hal hedonisme yang seolah-olah itu menjadi ukuran hidup kita. Semakin banyak harta, semakin banyak potensi duniawi yang ada untuk mempengaruhi banyak orang, seolah-olah itu ukuran kita menjadi rohani. Padahal itu bukan, saudara. Kita tidak diukur oleh seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa banyak yang kita boleh bagikan bagi mereka melalui pikiran, melalui perasaan, melalui keinginan, dan juga melalui berkat-berkat yang lain. Roma pasal 8 ayat 8b, mari saya akan bacakan. Ini juga menguatkan buat kita bagaimana supaya kita tidak menjadi orang egois. Roma pasal 8 ayat 8b yang berbunyi demikian. Roma 8 8b.
saudara-saudara, bahwa orang yang melakukan hukum kasih itu telah memenuhi hukum Taurat, saudara. Memenuhi hukum Taurat, saudara. Memenuhi hukum Taurat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita, maksud kami ada Roma pasal 13, maksud kami Roma pasal 13 ayat 8b. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya, ya sudah memenuhi hukum Taurat. Jadi tujuan hidup saudara di dalam kehidupan bersama dengan orang lain adalah untuk mengasihi sesama, karena itu yang telah memenuhi hukum Taurat. Itu penyakit yang harus kita atasi, yaitu dengan menganggap orang lain lebih utama dan saudara mengasihi sesama seperti diri saudara sendiri. Itu yang pertama. Penyakit yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Kalau tadi penyakit yang pertama cinta diri, yang disebut dengan egois atau self-centris, berpusat kepada diri sendiri. Yang kedua adalah, mari saya bacakan kembali di dalam 2 Timotius pasal 3 buat saudara dan saya. Kembali kepada ayat bacaan yang pertama tadi, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang berikutnya. Dan menjadi hamba uang, ayat yang kedua. Yang pertama tadi, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang bagaimana kita menjadi seorang hamba, maka kita harus mempunyai tuan juga pribadi, saudara. Ketika kita diciptakan menjadi anak Allah, maka kita juga menjadi hambanya. Artinya bahwa Allah itu pribadi dan kita adalah anaknya yang juga pribadi. Saudara, oleh karena itu Tuhan ingin supaya saudara menjadi hambanya dan tidak cinta kepada sesuatu yang bukan pribadi. Karena itu dikatakan menjadi hamba uang. Saudara, uang itu apa sih? Uang itu materi. Uang itu sesuatu yang tidak mempunyai nyawa, tidak punya perasaan, tidak punya pikiran, tidak punya keinginan. Tetapi kita justru diperbudak oleh uang, oleh materi, untuk benda yang kita kagumi. Dan itu membawa kita justru itu kita mengidap penyakit akhir zaman. Saudara, mungkin di antara saudara dan saya berkata, Pak, saya itu jangankan cinta uang, uang aja nggak punya. Tapi saudara keinginannya tiap hari dalam mimpinya yang dipikirin uang melulu. Dia mikirinnya malah, coba kalau aku punya uang, pasti aku bisa keliling ke dunia. Coba aku punya uang, aku bisa beli rumah yang banyak. Coba aku punya uang, aku bisa beli mobil. Coba aku punya uang, aku bisa naik mobil yang baik. Saudara, sebetulnya kita itu lebih memikirkan uang daripada memikirkan bagaimana kita hidup menjadi berkat. Saudara, kadang-kadang kita nggak menyadari, walaupun saudara dan saya tidak mempunyai uang, tapi pikiran kita uang, uang, uang saja. Saudara, satu waktu ada satu kisah yang baik untuk ilustrasi kita. Jadi ada orang yang kaya raya, dia tidak bisa tidur karena hartanya banyak. Dan kebetulan dia tinggal di lantai 2 dan melihat keberadaan orang yang ada di rumahnya itu adalah sebagai gepeng gitu, gelandang pengemis. Dan setiap hari tidur di emperan rumahnya yang mewah itu. Dia mengamati setiap jam 2-3 malam orang kaya ini gak bisa tidur karena banyak hartanya. Pernah ilustrasi saya sampaikan beberapa waktu yang lalu juga melalui khotbah seperti ini. Saudara-saudara, dia heran kenapa orang gelandangan pengemis ini tidurnya nyenyak pulas. Dan dia satu saat malah justru orang kaya ini tertarik memanggillah orang itu kepadanya dan berkata, coba tolong Pak Satpam itu panggil dia, kenapa dia kok bisa tidur nyenyak, saya tiap malam tidak pernah tidur nyenyak. Akhirnya orang miskin ini atau gepeng ini berkata, ngajarin sama orang yang kaya raya karena punya harta yang berkelimpahan, Pak, saya kan gak ada yang saya takutkan gitu. Gak usah takut Pak gitu, saya ini tidur nyenyak karena saya gak punya apa-apa. Coba Bapak walaupun punya apa-apa merasa tidak punya apa-apa. Anggaplah itu sesuatu yang tidak mempunyai pengaruh dalam hidup saudara. Itu hanya tergantung dari sikap Bapak.
Oh iya, kalau gitu saya sudah gak mau mikirin lagi dah perusahaan saya, biar aku tidur aja. Aku mau memikirin mobilku, aku mau memikirin rumahku yang banyak itu, supaya aku bisa tidur malam. Benar. Jadi nasihat dari orang ini, yang kepeng ini, ternyata dia diikuti dan dia bisa tidur nyenyak, saudara. Luar biasa. Jadi sesungguhnya karena pikiran kita sendiri yang membuat kita bermasalah. Karena itulah yang menjadi penyakit, kita tidak bisa tidur karena kita banyak masalah. Hanya karena pikiran, karena hati kita kepada harta, karena keinginan, karena sesuatu yang justru membawa kita menjadi takut, khawatir, dan akhirnya kita tidak bisa tenang di dalam hidupnya. Dan satu saat karena dia merasa berterima kasih kepada kepeng itu, diberikannya uang 5 juta kepada orang itu. Saudara, dan orang itu ternyata setelah orang kaya itu kebetulan bangun juga jam 2 malam, dia lihat si kepeng ini. Ternyata si kepeng ini seperti juga dia sendiri, dia tidak bisa tidur, saudara. Jadi sama aja, dia juga ketularan penyakit orang kaya. Walaupun dia miskin, ternyata ada uang 5 juta pun dia tidak bisa tidur karena takut uangnya dicuri. Karena dia tidak punya lemari, dia tidak punya tempat untuk menyimpan uang yang diberi oleh orang kaya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang menjadi persoalan bagi kita sebagai orang percaya, kadang-kadang kita menginginkan sesuatu kepada Tuhan bahwa itu merupakan berkat. Tetapi sesungguhnya kita cinta kepada berkat, cinta kepada apa yang kita inginkan daripada cinta Tuhan. Dan itulah yang disebut akhirnya cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Karena Bapak Ibu Saudara, janganlah terlalu dipikirin saudara untuk mendapatkan sesuatu yang seolah-olah memberi kebahagiaan, padahal itu justru memberi penyakit buat saudara. Saudara, bagi orang yang punya, berpikirlah bahwa seolah-olah saudara tidak punya. Bagi orang yang tidak punya, berpikirlah seolah-olah saudara punya. Dan itulah tidak perlu menjadi khawatir. Jadi bagi kita di hadapan Tuhan adalah Tuhan segala-galanya. Oleh karena itu saya akan bacakan dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 yang demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta gangguan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak boleh mencintai dunia. Mencintai itu adalah hati kita, pikiran kita, perasaan kitanya tertuju kepada hal yang bersifat sementara. Entah itu uang, entah itu materi yang lain, entah itu mobil, entah itu rumah, entah itu kekayaan. Saudara, hati kita tertambat ke sana sehingga kita tidak bisa terlepas dari itu. Dan kita tidak bisa bergaul dengan Tuhan. Bahkan dengan sesama pun kita menjadi orang yang egois. Sesama pun kita menjadi orang yang mandiri, seolah-olah tidak perlu lagi, tidak perlu bersahabat karena tidak leper, karena tidak satu komunitas, saudara. Dan itulah yang diingatkan oleh Tuhan. Jangan kamu mencintai, mengasihi dunia dan apa yang ada di dalam dunia. Karena itu akan membentuk kamu menjadi sifat yang akhirnya egois. Dan saudara tidak peduli kepada sesama. Saudara, Tuhan mengatakan saudara diberkati bukan untuk menjadi egois. Saudara diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, kita ingat ketika Abraham belum mendapat berkat yang begitu kaya, ketika sudah masuk ke tanah Kanaan bersama dengan ponakannya yang disebut Lot. Maka satu saat dia kelimpahan harta berupa domba-dombanya yang begitu banyak, mungkin ribuan, dan kewalahan. Akhirnya domba-domba, ada penggembala-penggembala dari Lot dan Abraham ini berkelahi. Dan akhirnya daripada mereka berkelahi tiap hari karena mereka mungkin tidak mempunyai iman seperti Abraham, Lot pun juga seperti itu. Makanya Abraham bilang begini, Lot ponak aku yang baik, pisahkanlah kamu dari kami, gembala domba-domba dari kami, mana kamu akan pilih. Kalau kamu pilih ke kanan, aku pilih kiri. Kalau kamu pilih kiri, aku pilih kanan. Dan satu padang yang sangat
sangat diberkati oleh Tuhan. Dan ternyata Lot itu memilih ke seberang Yordan di mana ada Sodom dan Gomora. Dan itulah tempat yang hijau menurut pemandangan manusia. Itulah tempat yang subur menurut pemandangan pada waktu itu. Dan Abraham mengalah karena Tuhan mengasihi Abraham dan Abraham mengasihi Allah. Karena dia percaya kepada Allah sumber segala berkat. Jadi dia diberkati untuk menjadi berkat, bukan diberkati untuk menjadi egois. Dan ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, ketika Abraham dipilihkan oleh Lot menjadi tempat yang gersang, sedangkan Lot menjadi tempat yang subur makmur buat gembala dan domba-dombanya. Akhirnya apa yang terjadi? Maka pada akhirnya Sodom dan Gomora itu menjadi tempat di mana Allah murka karena dosa sedang menghantui dan hidup di dalam masyarakat Sodom dan Gomora yang tadinya berupa tanah yang loh jinawi gemah ripah, tetapi hancur berkat dunia sementara, tetapi berkat Tuhan adalah kekal. Sekalipun dia dalam kekurangan Abraham, tapi dia percaya kepada Tuhan. Dia bukan serakah, tapi dia mengasihi Tuhan. Dia tidak cinta harta, tapi dia cinta Tuhan. Dia mencintai orang seperti dirinya sendiri, lebih daripada mencintai hartanya itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, 1 Timotius pasal 6 ayat 10 sebagai penutup ayat kita pada kali ini, supaya saudara juga perhatikan bagi kita, sekalipun saudara mungkin bukan orang kaya, tapi sebagai bekal bagi kita supaya kita menjadi orang kaya yang baik, orang kaya yang dalam kebajikan, dan orang kaya menurut kehendak Tuhan. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10. Saudara, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara-saudara, uang kita butuhkan. Kita semua orang yang ada di bumi membutuhkan uang, membutuhkan sesuatu yang diperlukan untuk operasional kehidupan, entah itu dunia sana maupun gereja sekalipun. Kita perlu uang, tetapi uang tidak boleh menjadi jerat. Kita tidak boleh mencintai uang melebihi dari sesama. Kita tidak boleh mencintai uang melebihi dari Tuhan. Karena itu juga mengandung satu kemungkinan penyakit yang bisa merusak saudara. Sebab cinta uang itu adalah akar segala kejahatan. Kita tidak bisa mencari uang seperti orang dunia mencari uang. Kita boleh mencari uang karena Tuhan yang telah memberikan pekerjaan yang baik supaya saudara diberkati, karena Tuhanlah yang membawa saudara kepada kehidupan untuk mencintai Tuhan, bukan mencintai uang. Berkat adalah Tuhan sumbernya, dan uanglah yang menyediakan saudara dan saya. Uanglah yang disediakan oleh Tuhan bagi saudara untuk menopang seluruh pekerjaan yang ada. Karena itu dua hal penyakit yang ada di akhir zaman yang saudara dan saya untuk mewaspadai setiap diri pribadi masing-masing. Jangan mencintai diri kita dengan egoisme, dengan self-center, berpusat kepada sendiri, tapi perhatikan orang lain lebih utama dari diri saudara dan diri kita masing-masing. Sebab kalau saudara memperhatikan hal itu, maka saudara telah memenuhi hukum Allah. Yang kedua, jangan saudara mencintai uang atau harta, sebab cinta akan harta itu hanya membawa kepada kebinasaan dan berbagai kesulitan. Bahkan orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya sehingga mereka bisa jatuh dari imannya dan tergoda. Oleh karena itu, kasihlah Allah dengan segenap hatimu, kasihlah Allah dengan sepenuh hati dan pikiran, kekuatan, dan juga cintailah sesama seperti diri kita sendiri. Kiranya firman Tuhan yang mengingatkan kita hari ini untuk kita menghindari dari penyakit yang melanda dunia akhir zaman, yaitu manusia batinnya dengan cinta diri dan cinta akan uang bisa terlepas dari hidup kita masing-masing. Firman Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya jemput kita semua angkat satu pujian, ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua
pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati sebagai hamba dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Benar Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu hari ini yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu buat setiap kami pribadi, lepas pribadi, supaya kami waspada terhadap diri kami masing-masing, tidak dilanda oleh penyakit manusia akhir zaman, yaitu egoisme dan cinta akan harta. Karena dimanapun kami berada, jika kami boleh dihinggapi dan mengidap penyakit itu, kami akan mengalami kesulitan Tuhan. Bukan kesulitan keuangan, bukan kesulitan kami makan dan minum, tapi kesulitan kami tidak bisa berinteraksi dengan Tuhan. Kami tidak bisa berkomunikasi dengan sama, berfellowship sebagai anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Karena itu menghambat kami untuk mencintai Tuhan sepenuhnya, mencintai sesama seperti apa maksud Tuhan. Karena itu ampuni Tuhan, kami waspadai setiap pribadi lepas pribadi untuk diri kami masing-masing, supaya kami dilepaskan dari penyakit ini. Egoisme, self-centered, kepentingan diri sendiri, cinta akan uang, cinta akan harta. Tapi kami akan cinta hanya kepada Bapa di surga, kepada Tuhan yang mengasihi kami, kepada sesama kami, di mana kami menjadi anak-anak-Mu dan
mengikuti jejak daripada Tuhan Yesus Kristus. Olehnya Tuhan singkapkan kebenaran firman ini sampai ke dalam hati kami, dan kami boleh renungkan, dan sehingga kami boleh berubah, hidup kami benar-benar baru karena kami telah Kau beri firman-Mu untuk hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, memberkati semua yang telah mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang setia, menjadi hati yang menyembah kepada Tuhan kemanapun kami pergi, menyembah dalam roh dan kebenaran. Terpuji nama-Mu, kami ucap syukur firman-Mu telah memberkati kami. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dari multimedia GPI Sigma. Mari kita perhatikan dengan baik. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Angkat tangan kita, siapkan hatimu, terimalah berkat dari Bapa di surga. Kasih yang sempurna, kasih karunia yang ajaib, mulia dan agung, dan damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, anak yang tunggal, serta dalam persekutuan rohnya yang kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.